الشيطان الرجيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم. Pernah berpikir, kenapa ya orang lain bisa berangkat haji, tetapi aku belum dipanggil juga? Ingat, panggilan Allah itu tidak selalu instan, tapi selalu datang di waktu yang tepat. Lihatlah Nenek Jumaria, lansia berusia 70 tahun asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Beliau membuktikan kalau niat baik akan selalu diberi jalan. Bukan orang kaya, tapi lewat kerja keras dan konsisten menabung selama 20 tahun. Kini impiannya ke Tanah Suci menjadi nyata. 20 tahun kesabaran dibayar tunai oleh Allah. Jadi, jangan berkecil hati. Mulai saja dulu dari niat dan tabungan pertama kita hari ini. Haji itu bukan tentang siapa yang paling kaya atau siapa yang paling mapan. Haji adalah tentang siapa yang diundangnya. Allah tidak hanya memanggil orang-orang yang sudah mampu, tetapi Allah memampukan orang-orang yang terpilih dan siap menyambut panggilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat keberkahan. Hari ini kita kembali di acara kesayangan kita, Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Masya Allah, kita berada di tempat yang istimewa, di Masjid Ilhami Sawangan Perum Villa Rizky Ilhami 2 Sawangan Depok. Dan tadi sudah dibuka dengan pembacaan yang sangat indah oleh Hamzah ya, Masya Allah. Dan hari ini juga bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Maka kami semua di sini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, dan untuk semua jamaah haji yang sedang berjuang di Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji, semoga Allah berikan kesehatan, kekuatan, dan semoga pulang mendapatkan predikat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Maka tema hari ini yang kita angkat sangat berkaitan dengan ibadah haji, yaitu bersihkan hati meski belum bisa ke Tanah Suci. Masya Allah. Kita tadi di awal sudah menyaksikan sebuah tayangan. Seorang wanita usia 70 tahun yang menabung selama 20 tahun ibu-ibu. 20 tahun menabung, akhirnya Allah izinkan bisa berangkat ke Tanah Suci melaksanakan ibadah haji. Masya Allah, semoga Allah berikan kesehatan, kekuatan untuk beliau dan pulang mendapatkan haji yang mabrur. Dan yang belum berangkat dan yang belum bisa melaksanakan ibadah haji, semoga Allah mudahkan ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akan membahas tema yang sangat menarik hari ini bersama dengan guru-guru kita.
Sebelah kiri saya sudah ada guru kita bersama Habib Nabil. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Masya Mas Dude? Allah. Sehat Bib ya. Sehat. Hijau-hijau kita Bib. Oh iya nih, seragam. Seragam Masya Allah. Sebelah kiri ada Bunda Yati. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam menantu idaman. Masya Allah. Kemudian yang paling ujung ada Ustazah Kotrunada. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Selamat lebaran Kak Dude. Iya, selamat Idul Adha juga ya Ustazah ya. Dan yang di ujung sana Hamzah. Assalamualaikum sayang. Masya Allah. Jadi Hamzah ini ya Bu, ini adalah pemenang juara 1 dari Kalam Hati Cari Hafiz. Masya Allah. Hamzah, bagaimana saat setelah menang? Bagaimana teman-teman, keluarga responnya gimana sayang? Alhamdulillah kedua orang tua Hamzah juga senang. Hamzah juga Alhamdulillah. senang Alhamdulillah. Insya Allah Hamzah bisa memberikan mahkota untuk kedua orang tua di surga. Amin ya rabbal alamin. Dan ini dari mana sih ibu-ibu cantik-cantik hari ini Bu? Dari mana? Sawangan semua ini? Waduh Masya Allah. Sudah siap mau dengerin tausiah Bu? Yang pertama dari Bunda Yati, temanya adalah tabungan hati sebelum tabungan haji. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi minum kopi. Ngopinya dipilak bareng suami. Ketemu lagi di Kalam Hati Kompas TV di Masjid Villa Rizki Ilhami. Bismillah. Bismillah walhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa Kalam Hati Kompas TV di seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu yang luar biasa. Hari ini kita merayakan Idul Kurban. Ibu mau berkorban sapi, kambing, onta, apa korban perasaan? Bu, korban perasaan, cara mengobatinya adalah dengan berkurban di Idul Kurban. Karena lebih baik pagi-pagi di Idul Kurban sampai hari tasyrik kita mengalirkan darah daripada batin kita berdarah-darah. Ibu sekalian dan pemirsa Kalam Hati yang dirahmati Allah, ada satu hal yang menjadi penjelasan bagi saya. Ketika kita nabung buat berangkat ke Tanah Suci, harus dibarengi dengan tabungan hati. Kenapa? Bu? Halo? Are you okay? Oke, baik Ibu. Ibadah apapun sejatinya Ibu, bukan hanya gerak badan dan materi. Ketika kita sholat bukan hanya mukena yang bagus, bukan hanya lantunan ayat yang kita pasih kita bacakan, maka nggak akan nyambung kalau sholatnya nggak khusyuk. Ketika sedekah Ibu, sedekah akan menjadi sia-sia ketika tangan kanan memberi, tangan kiri install story. Bu, apalagi haji, antriannya sekian tahun, biayanya mahal, maka tetangga yang umroh aja belum, tiba-tiba ngelihat kita berangkat haji, nyungsep dia Bu. Padahal kerjanya biasa aja, pergaulannya biasa aja, kenapa sampai di rukun yang kelima? Pertama, berat bagaimana menyelesaikan urusan hati tetangga yang berarungan. Ini ujian pertama. Maka ketika kita mulai menabung yang tadi disampaikan Mas Dude, yang kita saksikan VT-nya tadi di awal Ibu, mulai pula menabung hati. Kenapa Ibu? Beratnya perjalanan ibadah haji sama beratnya ketika kita berangkat di sana sampai pulang. Hati ini media yang paling sangat krusial Ibu. Saat persiapan koper sudah mantap, peralatan KTBLC sudah datang, itinerary semua sudah sempurna, bahkan paspor sudah jadi Ibu. Bagaimana dengan hati kita? Istafti qalbak. Apakah kita berangkat haji karena memang benar-benar al-hajju ashhurum ma'lumat yang kita dambakan ketika mereka yang lain berangkat, kita juga ikut berangkat, atau kita berhaji karena pengen nambahin gengsi, atau karena kita berhaji pengen nanti ada undangan dari tetangga nambah gelar kita hajjah hasanah. Sehingga suatu hari nanti begitu tetangga yang lain ngundang kagak ada hajinya, dia kagak datang.
Ditanya sama suaminya, kenapa nggak datang mah? Itu kan besti kamu. Besti ya besti pak, kita kan udah haji, di undangannya nggak ada tulisan hajah. Padahal kita pergi haji mahal pak, ongkosnya berat, pengorbanannya susah. Lihat ketika Armuzna pak, kaki saya sampai berdarah-darah. Ini harusnya dipanggil hajah, nggak ada. Ya mamah namanya juga kita haji baru. Orang belum pada kenal, itu udah gugur ibu sekalian. Maka menata hati modal besar ibu. Yang pertama, untuk siapa kita berhaji? Ketika kita ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Ibu, Bu. Hamzah tadi baca ayat 196, saya baca lanjut 197, Ibu. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafasa. Kagak boleh asal jeblak di tanah suci, Bu. Ingat, yang pergi haji itu tanah suci, di tanah suci, bukan di tanah abang. Bukan di tanah sereal, bukan di tanah tinggi, tapi ini tanah haram. Fala rafasa wala pusuk, enggak boleh mereka berkata-kata yang bisa merusak jiwa. Wala jidal, yang biasanya sering berdebat jadi pendiam. Kenapa? Ini tanah suci, semua akan dibalas cash. Ya. Maka kata Allah apa? Intinya adalah watazawwadu, bawa modalnya itu takwa, biar kata koper kita isinya kagak gendut. Mudah-mudahan pulangnya gendut. Sama belanjaan. Baju pas-pasan, uang real pas-pasan, bekal juga pas-pasan. Tapi fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah. Bekal terbaik adalah takwa. Maka ya wis, di sana ada ketidaknyamanan. Mah enak banget ya tenda orang wukuf yang plus-plus, kita minus-minus gitu. Enggak ada yang plus dan minus di sana. Kenapa? Sebelah sana, sebelah tengah, yang reguler, yang plus, yang semuanya adalah minus ketika mereka enggak bawa bekal takwa. Ujian Bu, udah pernah haji? Mau berangkat haji? Udah setor belum? Saya doain mudah-mudahan berangkat ke tanah suci. Walaupun awalnya ke Tanah Abang dulu nggak apa-apa. Nyari kain ihram, nyari mukena, nyari gamis buat persiapan haji. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Apa yang kita rasakan di sana? Maka Bu, suami istri yang pergi haji qadarullah berdua karena berbekal takwa. Di sana kayak pengantin baru, Bu. Iya, main genggam-genggam nggak bisa lepas. Kenapa? Karena bingung mau keluar dari mana. Istrinya ketinggalan tawaf. Pak, saya gebet aja. Begitu nyampe Bu di asrama saya bilang, Pak, istrinya kok ditinggal. Lupa saya bawa istri. Udah ketahuan di dunianya, di tanah airnya, lu gue, maka Allah balas di sana. Jangan ampe ya Bu. Mudah-mudahan saya doain bisa pergi haji semua. Pengen pergi haji? Pengen berangkat haji? Berdoa kepada Allah dan mintalah doa ya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan jangan lupa nih hari ini ada Habibana nih, Masya Allah. Minta doain nanti sama Habibana ya. Masya Allah. Habibana nih, Masya Allah Bu, ke tanah suci udah kayak kita ke Tanah Abang Bu. Warawiri. Mudah-mudahan berkah ibu-ibu hadir di sini. Walaupun kita ke Tanah Abang, kalau bekalnya takwa, insya Allah belanjanya bisa direm. Walaupun kita perginya ke tanah sereal, kalau bawa bekalnya takwa, insya Allah kagak bakalan ngomongin orang. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Ilaliko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Yati. Jadi persiapan hati sebelum berangkat haji penting sekali Bunda ya? Penting sekali. Ini berkaitan dengan ilmu hajinya atau apanya Bunda kira-kira? Ilmu manasiknya diperdalam, kejernihan hatinya. Karena ujian itu bukan hanya di tanah sucinya, tapi ketika berangkatnya dan sesudahnya. Maka sesudahnya itu ada gelar haji mabrur. Alumni haji mabrur cerminannya adalah bukan cuma bikin adem lakinya, tapi juga bikin adem tetangganya. Masya Allah. Terima kasih Bunda ya. Dan kalau nggak dipanggil haji atau haja jangan marah ya Bunda ya. Nggak apa-apa. Gara-gara undangan kagak ada tulisan haji. Iya Masya Allah. Semoga semua yang belum berangkat Allah mudahkan Ibu ya. Amin ya robbal alamin. Setelah ini ada 2 guru kita juga yang akan menyampaikan tausiah. Tapi tahan dulu, sesaat lagi tetap di Kalam Hati. Insya Allah sampai.